Bab ketiga, judul boneka hidup dan rambut misterius. Pagi itu, Bu Ati dikejutkan oleh pemandangan di ruang tengah. Semua boneka Reva, yang biasanya berserakan tak beraturan, kini tersusun rapi membentuk lingkaran di lantai. Mata kancing mereka seolah menatap kosong ke satu titik di tengah lingkaran. Mata yang biasanya lucu kini terasa mengawasi. Dan di sana, tepat di tengah lingkaran, tergeletak selai rambut panjang berwarna hitam kelam. Rambut itu halus, lurus, dan panjangnya tak kurang dari 1 meter, seperti helai sutra yang terlepas dari kegelapan. Reva, ini boneka-boneka, kenapa disusun begini? Tanya Bu Ati dengan nada sedikit terangkat, mengambil helai rambut itu dengan ujung jarinya, seolah takut menyentuhnya. Dan ini rambut siapa? Bukan rambut ibu, bukan pula rambut Mbak Roh, maupun Mbak Nurul. Reva muncul dari balik kamar, wajahnya mengantuk, seperti baru terbangun dari tidur lelap. Oh, itu. Tadi malam Jasmine ajak main boneka, Bu. Dia bilang bonekanya juga pengen nonton. Nonton apa? Desak Bu Ati, merasa mual, membayangkan skenario yang tak masuk akal itu. Reva mengedipkan matanya polos. Nonton Jasminari, Bu. Jasminari bagus banget. Reva suka. Bu Ati menatap helai rambut itu lagi. Tubuhnya merinding. Rambut ini jelas bukan milik Reva yang berambut pendek dan keriting, apalagi Mbak Roh atau dirinya yang berambut ikal. Rambut itu terasa asing, dingin, dan entah mengapa, terasa hidup. Ia segera membakar rambut itu di dapur, berharap keanehan ini segera lenyap, musnah bersama apinya. Namun, asap tipis dari pembakaran itu justru terasa sangat dingin, seolah api itu tak mampu menghangatkan entitas di dalamnya. Mbak Nurul, yang baru selesai sarapan, masuk ke ruang tengah dan melihat tumpukan boneka itu. Wah, Reva pinternya. Nata boneka kok rapi banget. Pasti mau main guru-guruan ya. Sini, Mbak Nurul ikut main. Ia berlutut di samping lingkaran boneka, mencoba membuat suasana menjadi lebih ringan, sama sekali tidak menyadari kengerian di balik tatanan boneka itu, atau bahaya yang terkandung dalam sehelai rambut itu. Bab keempat, judul Jejak Kaki Tanah di Dalam Rumah. Musim hujan di desa adalah rutinitas. Tanah becek di mana-mana, dan kehati-hatian selalu diajarkan agar tak ada lumpur masuk ke dalam rumah. Ini adalah peraturan tak tertulis yang dijaga ketat oleh Bu Ati. Namun, Pak Man sering menemukan kejanggalan. Suatu pagi, setelah hujan deras semalaman, ia melihat jejak kaki kecil berlumpur di lantai keramik. Jejak itu berasal dari pintu belakang, melintasi ruang tengah, dan berhenti tepat di depan kamar Reva. Lumpur itu masih basah, segar, seolah baru saja diinjak. Reva, kamu main hujan-hujanan ya semalam? Teguran Pak Man dengan nada sedikit tinggi, sebuah teguran yang bercampur dengan rasa tak percaya. Kan sudah dibilang, kalau basah itu lepas sendal dulu. Reva yang sedang bermain di teras depan, muncul dengan wajah bingung. Enggak, ya. Reva tidur nyenyak kok semalam. Matanya menatap polos, tanpa sedikit pun kebohongan. Lalu, ini jejak kaki siapa? Kalau bukan kamu. Paman menunjuk ke lantai, suaranya sedikit meninggi. Reva melihat jejak itu, lalu tersenyum tipis. Oh, itu. Jasmine lupa lepas sendal. Ya, maaf ya. Nanti Reva bilangin Jasmine biar bersih-bersih. Pak Man terdiam, hatinya mencelos. Ia tahu Reva tidak mungkin mengarang-ngarang hal ini. Keanehan ini sudah terlalu sering terjadi, terlalu spesifik untuk disebut imajinasi. Ia mulai merasakan ketakutan yang merayap perlahan, sebuah ketakutan yang lebih dalam dari sekadar kekhawatiran orang tua biasa. Mbak Nurul, yang kebetulan lewat, melihat jejak lumpur itu. Ia tertawa ringan. Wah, Reva, mungkin Reva jalan sambil tidur kali ya, kayak di film-film itu loh. Ya, atau jangan-jangan tikus rumah kita pakai sendal. Hihi. Candanya berusaha mencairkan suasana tegang, tanpa menyadari keseriusan di balik jejak kaki misterius itu. Baginya, ini hanyalah bumbu kehidupan anak-anak. Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, sebuah suara menyerupai tawa anak kecil terdengar samar-samar dari arah teras belakang. Namun itu bukan tawa Reva.
Bisikan di balik dinding kejadian aneh semakin sering terjadi. Sendal Reva ditemukan tergantung di dahan pohon nangka di belakang rumah, padahal tidak ada tangga atau cara Reva bisa memanjat setinggi itu. Mainan-mainannya sering berpindah tempat sendiri, bahkan beberapa kali ditemukan di tempat yang mustahil, seperti di atas lemari pakaian yang tinggi. Reva, kamu yang mindahin mainan ini? Tanya Mbak Roh suatu siang, memegang boneka kelinci yang tiba-tiba muncul di atas bantalnya. Reva menggeleng polos. Bukan, Mbak. Jasmine yang mindahin. Dia bilang bonekanya mau tidur sama Mbak Roh. Mbak Roh dan Asep mulai merasa ada yang tidak beres. Mbak Roh yang kalem, kini sering terlihat murung. Sementara Asep, yang biasanya usil, mulai mengurangi kesengannya, digantikan oleh tatapan curiga ke setiap sudut rumah. Hanya Mbak Nurul yang masih berusaha melihat sisi ceria dari semua ini, mencoba meyakinkan dirinya dan keluarganya bahwa itu hanyalah imajinasi anak kecil yang aktif. Sudahlah, paling Reva sendiri yang lupa. Ujar Mbak Nurul, mencoba mencairkan suasana tegang. Namanya juga anak kecil kan? Namun, keceriaan Mbak Nurul tak mampu menutupi kegelisahan yang semakin besar di hati Bu Ati dan Pak Man. Pak Man mulai meminta saran dari tetangga-tetangga tua di desa, yang rata-rata hanya bisa menyarankan untuk membaca doa atau memasang penangkal. Suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik dan angin berdesir menyeramkan di antara pepohonan, Reva terbangun dari tidurnya. Ia duduk tegak di kasur, matanya menatap ke sudut kamar yang gelap. Jasmine, jangan nangis. Kenapa nangis? Panggilnya lirih. Bu Ati, yang tidur di samping Reva, terbangun karena suara bisikan putrinya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menyalakan lampu minyak. Cahaya remang-remang menerangi kamar. Reva masih menatap sudut itu, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat. Jasmine, kedinginan, Bu. Kata Reva, suaranya parau, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia bilang perutnya sakit. Bu Ati merinding. Perut sakit, ia teringat cerita-cerita lama tentang arwah penasaran yang seringkali merasakan sensasi seperti saat mereka meninggal. Siapa Jasmine itu, Ndu? Tanya Bu Ati, memberanikan diri. Reva menunjuk ke sudut. Itu, Bu. Jasmine di sana. Dia teman Reva. Dia mau ikut tidur sama Reva, tapi takut ibu marah. Sejak malam itu, Bu Ati mulai merasakan kehadiran lain di rumah mereka. Bau melati yang samar sering tercium di sudut-sudut tertentu, terutama di sekitar Reva. Terkadang, ia mendengar langkah-langkah kaki kecil mondar-mandir di teras saat tengah malam. Suara tawa anak kecil yang melengking, atau bisikan-bisikan tak jelas yang seolah datang dari balik dinding.